Iya, ini aneh bingung nih. Ketika dipanggil Kang Johan yang muncul kok Kang Adma? Atau Kang Adma yang dipanggil Kang Johan yang muncul? Mas, ada cerita nggak di balik itu nih? Oh, Kang Johan, banyak. Kang Adma ceritain. Ya Kang Johan dulu, Kang Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngabuburit bersama bukan mediator favorit. Sekarang nih ada kombinasinya, mediator dan kru favorit. Masya Allah. Ya, yang mungkin banyak yang sering lihat di tayangan sekilas-sekilas tapi kadang lupa namanya atau ketuker kadang-kadang namanya. Ya, soalnya kayaknya kembar. Masya Allah, langsung aja kita panggil ya. Kang Johan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok muncul Kang Adma, bukan Kang Johan? Johan apa dulu nih? Nah, ini duduk dulu dah. Masya Allah. Mic-nya dipakai dulu, yang udah nyala. Nah, alhamdulillah. Jadi Kang Adma ini yang muncul nih. Kang Johan yang mana nih? Kang Johan yang mana? Ya udah kita panggil dah. Kang Johan. Mana Kang Johan? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Aduh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang nih di acara ngabuburit. Ya, bersama host paling kece. Masya Allah. Siar dalam gelap. Yang mana kita ngobrol santai-santai aja, yang penting ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, nggak usah tegang mukanya. Iya, ini aneh bingung nih. Ketika dipanggil Kang Johan yang muncul kok Kang Adma? Atau Kang Adma yang dipanggil Kang Johan yang muncul? Mas, ada cerita nggak di balik itu nih? Oh, banyak cerita. Ya Kang Johan dulu, Kang Johan. Jadi ketika kita safari ke koril-koril ini, Ya. kita mau liputan nih. Iya, mau liputan. Misalkan Kang Adma ketemu sama korwil nih. Iya. Dipanggilnya Kang Jojo. Manggil, nengok aja dia. Iyain aja, Beb. Namanya dipanggil mah ya, Beb. Terus saya dipanggil, ada yang manggil juga. Kang Adma, dipanggil saya nengok juga. Iya. Orang ketuker jadinya. Tuker ya. Yang ketukar ya mungkin. Kenapa ya, Pak? Kemiri. Kalau enggak jauh, Beb. Umur jauh. Oh. Masya Allah. Lebih tua ya? Tuhan ini, Beb. Nggak, tapi pernah nanya nggak sama kenapa ini Kang Adma sama Kang Johan sering ketukar? Pernah nanya kalau kata orang tuh kenapa? Kalau kata sahabat siar. Mirip aja kayaknya, Beb. Mirip? Iya, kadang Oh, sekilas kacamata. pakai kacamata, kadang mungkin dari pakaiannya apa kan janggung-janggungnya. Oh, iya. Apalagi kalau saya jalan sama bapaknya Jojo. Iya, sang anak. Iya, oh sangka ini Ente Jojo yang bapaknya. Iya, bukan. Sangkin Jojo bener, Beb. Iya, Masya Allah. Tukernya mungkin di situ kali, Beb. Gitu ya, Beb. Emang kalau udah papasan, dia udah dapat berapa menit, baru udah. Mana Jojo ini? Oh, ini Kang Adma gitu jadinya. Oh, ketukernya begitu, Harusnya dia Masya ngumpet, Beb. Biar kan. Unik sahabat siar. Iya. Apa namanya, mungkin karena kedekatan emosional juga di antara Iya. keduanya ini ya. Iya. Akhirnya dipanggil biasa-biasa aja, dipanggil Kang Johan tanpa nengok. Kan mau dipanggil Kang Johan nengok gitu, tapi Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ini apa namanya, sebuah keunikan ya di keluarga besar Siar Dalam Gelap, sahabat semuanya. Nah, ini pengen saya perkenalin dulu nih satu-satu biar sahabat nggak ada yang ketukar lagi untuk besok ya. Nengok ntar juga nengok yang bener itu ya. Kasih tahu. Ya, Masya Allah. Kita mulai dulu sama Kang Adma dulu nih. Siap, Beb. Kang Adma, Masya Allah. Siap. Ini mau tanya nih Kang Adma nih. Iya. Nanya yang santai aja tentang Siar Dalam Gelap nih kan. Kang Adma nih pertama kali jadi mediator tuh di tayangan apa Kang Adma? Ada cerita nggak? Sebelum bisa ketemu Abah tuh gimana ceritanya? Oh, pertama ketemu Abah. Iya, ketemu Abah dan pertama kali jadi mediator dah, gimana? Kalau pertama ngelihat Abah langsung, kayaknya di Galunggung, Beb. Di Galunggung, berarti tayangan Galunggung pertama kali ya? Iya, betul. Iya. Waktu itu kalau nggak salah lab itu ya, langsung lab itu. Pernah live juga. Di Pak Haji Dede ya? Kalau gitu ya? Betul. Iya, Situ. Terus kalau untuk mediator pertama mungkin pas di Korwil Tangerang. Liputannya kalau nggak salah Soler ya. Di Solear? Iya, Oh, Soler makam ya kalau Solear. nggak salah deh. emang Oh, yang Solear. mobilannya patah ya? Oh, iya. Iya, Terus bener, gitu, bener. mobilnya patah pernya. Malah dia acak-acak monkey. Iya, Masya bener, Allah. Beb. Masya Allah, Masya Allah. Kang Adma, ada pengen Siap. tahu nih pencarian Kang Adma nih sampai ketemu Abah tuh gimana?
Wah, itu luar biasa itu pencariannya. Iya. Berapa tahun kan Bib ya? Berapa Abah tahun? itu kan vakum. Udah nggak ada di acara televisi pun nggak ada ya kan. Iya. Kalau zaman sekarang kan nggak kayak dulu Bib. Kita nyari yang kita gemari itu, yang kita iniin tuh nggak mudah lah. Iya, Karena sulit kan, ya. iya kalau sekarang kan mudah. Kalau dulu susah cari internetnya tuh ya kan. Terbatas ya. Terbatas, handphonenya juga terbatas. Kalau sekarang kan mudah. Ketik aja nama Abah, Bah, iya ada. dapet, muncul gitu. Akhirnya 10 tahun lebih kali Bib ya. Iya, Itu 2000. setelah Iya, nggak ada di acara televisi, nah itu pertama kali saya lihat di Instagram. Instagram Iya, lihat. pertama kali, wah ada nih, wah Ada, dari situ saya Masya cari Allah, tahu, ya kan. Iya. Alhamdulillah Bib, Masya ketemu Allah. gitu. Cuman ada yang pernah bilang gitu ya. Jadi bukan temen sih, saya kenal juga di SDG juga. SDG ya. Dia bilang kalau dia itu niatnya nggak seperti saya gitu. Niatnya kalau saya kan benar-benar tekadnya tuh pengen banget Iya. ketemu Abah gitu, Abah, akhirnya iya. sampai ketemu sampai ngikut gitu. Kalau temen saya kan hanya sekedar ini, jadi dia nggak menelusuri gitu, Iya. gitu, nggak mencari tahu di mana gitu. Akhirnya ya sekedar ini aja kalau Lihat saya kan. aja. Makanya teman saya bilang, alhamdulillah nggak seberuntung saya lah gitu, bisa Iya, dekat, Masya bisa Allah. kenal Bisa gitu sama kenal, Abah ya kan. Ya alhamdulillah Bib ya, banyak hikmah, banyak pelajaran lah di SDG ini. Ya. Berarti dulu mungkin ngeliatnya di dua dunia ya, Oh, udah jatuh iya. cinta di dunia. Semuanya tertunda ya. iya benar. Cinta yang tertunda akhirnya udah Bener. ketemu dikejar terus. Oh, kejar terus, kamu iya, boleh. sekalinya ketemu. Masya Allah. Ini mungkin banyak juga sahabat yang ceritanya mirip kisah Kang Adma yang lain di luar sana. Yang mana mungkin bedanya ada orang yang benar bersungguh-sungguh. Nah iya. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, nggak sekedar cuma lihat online aja. Saya mau berketemu langsung karena al ilmu itu nuran, ilmu itu cahaya. Yang mana bisa kita dapatkan secara talaki, berhadapan-hadapan. Iya. Akhirnya cahaya dari guru kolbunya masuk ke kolbu kita. Betul. Itu lebih afdol. Contohnya Kang Jo, kalau kita nonton YouTube kan kita bisa sampai selebaran, celana pendek, ya nggak? Tapi kalau di hadapan guru langsung kan kita beradab. Iya betul. Nah bedanya begitu. Walaupun sekarang tadi Kang Adma bilang mudah banget mencari informasi. Sekarang tuh bukan eranya keterbatasan informasi. Iya. Informasi bisa didapat mana aja. Betul, Beb. Eranya sekarang kita harus selektif memilih informasi yang mana. Betul, Ya. betul. Kalau dulu kita nyari, kalau sekarang mah tersedia buat kita semua di Iya. satu perangkat. Tinggal kita selektif aja milih yang mana. Benar Bib. Ya. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan kita pasif. Kita kejar itu ilmu, kita kejar itu hidayah, sehingga kita dapat hidayah dan taufik, sehingga merubah diri kita. Masya Allah, ini luar biasa nih Kang Adma nih ya. Banyak juga yang nggak seberuntung saya kan, yang sekarang tuh yang pengen banget ketemu Abah, bahkan nggak bisa kan karena Iya. misalkan kerjaan atau di luar Jawa Barat. Iya, yang- mungkin betul, apalagi yang di jauh ya. Tapi mudah-mudahan sahabat bisa berjumpa sama kita punya guru, kita bisa bermajelis bersama lah, duduk bersama. Yang penting punya tekad yang kuat Iya, itu, betul. ya Kang Adma Iya, ya. Bukti Kang Adma aja bisa. Insya Allah. Berarti masih banyak Kang Adma di luar nih yang harusnya juga bisa, begitu ya. Nah sekarang pindah dulu nih ke kembarannya, Iya, siap. Kang Johan. Masya Allah. Siap, Beb. Iya, Kang Johan. Iya, Beb. Iya, kita ke Kang Johan ini, Kang Johan. Pengen tahu ceritanya nih, masuk SDG pertama kali ini gimana ya? Ceritanya. Ketemu Abah. Iya. Waktu itu saya nyari-nyari channel Abah, Bib. Iya. Jadi sama kayak Kang Arman juga, kita dari dua dunia lah. Dua dunia. dulu, Masya Allah, pecinta-pecinta dua dunia. Iya. Jadi dulu di dua dunia itu, Bib, kan biasanya langsung di-upload di YouTube tuh. Iya. Dulu saya langsung download. Masya Allah, download Takut ya, kehilangan jejak takut ya. hilang ya. Saya download Iya, langsung, download YouTube ya. download terus buat nantilah buat cerita nanti tuanya gitu. Iya. Saya download lah karena saya suka terutama yang ininya, Bib, apa namanya, sesi terakhir apa tuh namanya, rangkuman ya. Rangkuman. Nah, Oh, rangkuman rangkuman dari dunia. ini dari cerita-cerita yang sebelumnya dirangkum dijelasin, oh gini. Jadi pemahamannya adem, Bib. Adem pemahamannya, jadi wah saya suka nih sama Ustadz ini. Akhirnya kan udah nggak ada lagi tuh di TV tuh. Iya. Saya nyari lagi kan, 2020 saya nyari lagi. Iya. Akhirnya kan ketemu tuh di channel YouTube. Waktu itu followernya masih 20.000. 20.000. Saya masih ingat masih Karawang ya. Iya, masih 20.000 itu followernya. Terus alhamdulillah waktu itu sempat live, Pak Ustadz sempat live di Jogja. Heeh. Nah, dia berencana mau ke Bakso Kumis Maspur ya. Oh, BKP. Di BKP. Iya, Nah, saya Masya kebetulan rumah saya deket banget Dekat. sama BKP itu. Allah. Masya Allah. Jadi waktu itu Pak Ustadz estimasi berangkat dari Jogja itu jam 12. Jam 12. Kemungkinan katanya nyampe maghrib
Saya udah standby jam 4. Jam 4 sore saya udah standby Ustaz nyampe jam? Waktu sampai setengah 7. Masya Allah. Setengah 7 nyampe. Sampai setengah 7 akhirnya saya tuh pertemuan pertama kali sama Pak Ustadz di situ. Masya Allah di Bahasa Maspur. Ani masih ingat tuh live-nya. Ada tuh Masya Allah, Bahasa Maspur, Masya Allah. Iya. Akhirnya jumpa tuh yang udah lama banget tuh, rasanya gimana tuh? Rasanya Masya Allah kayak gitu. Saya ngiping kan nih. Nggak nyangka ya. Gitu ya. Kayak gini ya. Yang biasa nonton di TV ini. Ini ada ya. Masya Gitu ya. Allah. Akhirnya ketemu tuh di 2020. 2020. Masih itu pandemi udah kali ya? Belum? Lagi pandemi. Lagi pandemi ya. Waktu Awal-awal itu saya liputan masih pada pakai masker tuh saya. Oh iya. Masih ada inget tuh. Pandemi itu Masya Allah. Temu di Maspur itu berarti masih awal-awal. Iya. Kan sempat gitu. waktu liputan di mana kan Jojo belum gabung waktu itu. Iya, awal-awal itu Masya Allah. Iya. Betul-betul. Ini berarti nih semua nih hampir sama ceritanya, ya. Yang alhamdulillah tapi cintanya terbalaskan, Masya Allah. Masih banyak yang mungkin belum berjumpa sama kita punya guru. Mungkin juga tadi mungkin kita husnuzon dia udah bersungguh-sungguh, cuman mungkin jauh sekali tempatnya ya. Beda pulau, yang mana keterbatasan ekonomi atau keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan kalau seperti yang Abah bilang itu, siapa aja yang mau ngejalanin itu Abah punya nasihat ya. Iya. Ilmu-ilmunya dilaksanakan, yang mana hakikatnya ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jadi murid online ya Abah. Iya. Ya, siapapun. Sebaliknya juga, walaupun kita dekat sama Abah, tapi yang dekat ini nggak jalanin, ilmunya nggak dijalanin, atau bahkan hianat ya, itu bisa jadi bukan jadi murid. Iya. Jadinya begitu. Jadi jangan berkecil hati sahabat. Yang paling pertama banyak berdoa sama Allah. Aneh yakin ini dua orang ini pasti munajat sama Allah, nggak mungkin enggak. Pengen ditemuin, ya nggak? Gitu. Pasti nggak mungkin enggak. Dan munajatnya itu dikabul sama Allah Taala, Masya Allah. Luar biasa kisahnya nih dua orang ini nih ya. Sekarang aneh nanya lagi dulu ke Kang Adma lagi, balik lagi ke Kang Adma. Kang Adma ini kesibukannya di luar mediator apa nih Kang? Sibukannya untuk saat ini Beb ya. Iya. Kalau untuk saat ini ya mungkin masih serabutan aja lah. Serabutan, Masya Ya Allah. apa aja lah gitu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ya kerja, maksudnya ada pekerjaan di luar lah ya. Iya, Ya, yang penting mah halal gitu. Iya betul. Beb. Masya Allah, Apa aja. alhamdulillah. Tinggal di mana kan, Mama? Saya tinggalnya ntar dicariin Beb. Enggak ya. Jangan didetailin. Jangan didetailin. Saya nggak apa-apa, saya tuh mengirim korma. Iya benar. Saya di BSD Beb. Di BSD. Ya, belakang sonoan dikit. Serpongnya Beb, Serpong. Iya. Orang ya, alhamdulillah. Makanya liputannya di Solear tuh. Oh iya benar. Ya, di BSD nih. Dekat. Dekat ya, alhamdulillah. Yang penting bisa manfaat buat orang lain ya. Iya, Itu udah luar biasa, bener-bener. Apalagi mediator itu bukan tugas yang mudah, sahabat. Bukan tugas yang mudah. Kalau jadi mediator itu ibaratnya kita memberikan tubuh kita. Ya. Kalau Abah sering bilang itu, pernah bilang juga kalau dulu Sunan Kalijaga kan pakai wayang. Iya. Nah sekarang wayangnya ini manusia-manusia ini begitu maksudnya caranya, dengan teknik tertentu bisa memberikan apa namanya, bukan sekedar entertainment aja tapi tuntunan, nggak cuma tontonan tapi tuntunan buat yang lain. Itu Beb. Kan kalau kita lihat viewersnya tuh kalau misalkan apa namanya, kalau liputan kan luar biasa banyak dibandingkan misalkan aneh baca kitab satu, orang pasti bosan. Nah ini adalah sesuatu art of dakwah nih, seninya dakwah nih, caranya begini caranya. Dulu juga mungkin Sunan Kalijogo kalau cuma baca kitab orang udah nggak mau, ya. Betul, Tapi dengan tayangan ini yang luar biasa ini kita masukin nasihat-nasihat, dan tetap juga kita dakwah, misalkan tetap ada pengajian, ada apa. Jadi biar juga bisa setelah oh ini menarik, nah masuk ke pengajiannya begitu ya. Jadi ini tugas mulia sebenarnya. Ya, apalagi jadi mediator, Masya Allah. Apalagi sampai dimasukin kadang yang apa namanya, yang serem-serem dah, yang negatif-negatif itu kan. Ya kan kita nggak tahu kadang luar biasa. namanya kita nggak sadar ya, entah terbentur, entah berdarah kan gitu ya. Paling parah kenapa tuh Kang? Pernah jadi mediator? Kalau paling parah sih ya alhamdulillah Bib ya, kalau mungkin penonton juga tahu ya kan mediator gulang-gulingnya udah pasti nih, wah nih kalau nggak benjol gitu. Oh begitu. Iya, cuman kadang kalau yang paling dibilang paling parah tuh bukan parah sih ya, yang paling nggak dilupa lah gitu selama jadi mediator, paling sampai ke alam bawah sadar Bib. Oh pernah. Iya. Apa jadi yang terjadi? Kita tuh ini bukan di dunia kita gitu, jadi terlalu dalam gitu. Jadi kita tuh kayak di dimensi lain lah gitu. Wah ini bisa balik kan? Ini bisa balik. Rasanya kayak mimpi. Iya kayak mimpi gitu. Jadi insya Allah ya saya yakin gitu ya kan. Saya yakin namanya saya udah berpasrah sama Allah kan. Saya niat
bantu dakwah Abah ya sebagai mediator. Insya Allah saya serahin semuanya sama Allah sama Abah. Ya alhamdulillah Bib. Gitu. Makanya semoga ada hikmahnya lah gitu ya buat semua seluruh pengikut SDG menontonnya semua gitu. Karena di sini tuh nggak ada yang namanya settingan atau apa, nggak ada gitu. Kita kan semua lillahi ta'ala bantu dakwah Abah. Mungkin kalau secara pribadi saya bisa cuman memberi dengan apa yang saya bisa dengan sebagai mediator ya. Iya. Saya berikan sebagai mediator ya alhamdulillah Betul, gitu. betul, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Balik lagi dah ke kembarannya lagi, Kang Johan. Kang Johan nih, kalau di luar SDG ini kesibukannya apa, Kang Johan? Kesibukan saya. Saya sibuk di belakang layar gitu. Di luar SDG dulu, ntar baru ke SDG-nya. Ya, tugas. Di luar, Oke, apa itu kerjaan? kegiatan saya sehari-hari di rumah sih jualan Jualan, alhamdulillah. Dagang ya. online. Online. Masya Allah, nama toko online-nya. Ada. Masya Allah, yang penting berkah ya. Iya. Apa aja usahanya, Amin. berkah. Salah. Bisa, maksudnya rezeki yang diberikan oleh Allah bisa kita gunain buat dakwah. Ya, itu penting. Karena Nabi udah ngasih kita kelewat banyak. Nabi itu sampai perutnya diikat tuh. Pernah ditanya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar lagi sholat, kertek bunyi apa itu? Ya, ketika ditanya itu bunyi apa Rasul, ketika Rasul buka lagi diikat perutnya. Ya Allah, karena lapar, nggak mau bilang. Tuh. Demi apa? Demi agar kita lahir mengucap la ilaha illallah. Itu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul kalau ngebagi orang kayak nggak pernah kayak udah bukan punya dia, udah semuanya dibagi. Ya, ilmunya, hartanya semua dibagi. Kalau Nabi Muhammad nggak dakwah, wah kita udah mungkin punya anak perempuan kita pendem hidup-hidup. Ya, jahiliyah. Kita berperang bunuh-bunuhan sama orang. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lahir nih, kenal sholat, kenal puasa, kenal zakat, yang semuanya baik. Dan itu ya kita sebagai balas jasa dari beliau, ya kita saling mencintai antar umat dan juga dakwah. Bersiar dengan cara apapun, termasuk dengan Kang Johan nih. Kalau tugasnya Kang Johan di SDG gimana kalau di SDG-nya nih? Tugas saya di belakang layar tuh. Iya, di belakang layar apa aja tugasnya? Biar tahu. Paling ngambil gambar aja, Bib. Ngambil gambar, kalau di lapangan ngambil gambar. Mungkin sama aja kayak Kang Adman juga. Pertama kali saya megang kamera itu ya di Solear itu. Di Solear, megang kamera. Saya pakai kamera Kang Leman tuh yang besar itu, yang di. Iya. Oh iya betul. Saya pertama kali megang kamera ya di Solear itu. Kesulitan apa sih Kang Jo kalau ngambil gambar? Kalau kesulitan paling angelnya sih, Bib. Kalau misalkan dia lari kita kejar-kejaran. Oh, kejar repot ya angelnya. Kita ketemu kameramen ketemu ada pada depan, susah angelnya gitu Nah, gimana iya, tuh kita ngatur-ngatur. Tapi sekarang sih udah ada earphone jadi lebih mudah. Lebih mudah. Ngaturnya sih. Ya namanya juga reality ya, maksudnya kita pertunjukannya juga real gitu. Nggak dibuat-buat. Kalau misalkan pakai skrip kan enak, jangan jauh-jauh sini. Karena kan mediator itu kan nggak nentu ya. Guling sono, lari sono. Ntar naik ke atas itu, apa namanya, Habim tuh, pabrik. Repot itu. Ada yang makan beling. Ingat ya dulu tuh di Kerawang tuh. Aduh. Itu bener-bener di luar di luar nalar, di luar juga ekspektasi kita. Sebagai kameramen normal mah gampang-gampang aja. Apalagi cuma gerbek dukun palsu di situ-situ doang misalkan. Ya. Iya. Kalau mediator kita nggak tahu larinya kemana. Lari kemana kesulitannya begitu Bang Jo ya. Kalau di yayasan tugasnya Bang Jo? Oh, di yayasan sendiri. Di yayasan nih. Memegang bendahara, Bib, selaku bendahara di Yayasan Syiar Islam Dalam Gelap. Alhamdulillah bendahara ya. Mudah-mudahan tugasnya ini Allah bantu dah Bang Jo ya. Alhamdulillahnya nih kita lancar Kang Jo, program-programnya. Alhamdulillah, program banyak, ada program infak, program zakat, ada juga program wakaf. Sama satu lagi di PT Musafir 9 Bintang, Bib. Musafir 9 Bintang yang penjualan produk ya? Bukan, umroh, Bib. Oh, umroh. Oh iya, umroh. Iya. Bendahara, sebagai bendahara di PT Musafir 9 Bintang. Iya, Masya Allah. Umroh. Jadi tugasnya sekarang banyak nih sahabat. Ya, tugas-tugasnya banyak. Ada yayasan Syiar Dalam Gelap tuh, juga ada PT, ada CV ya untuk penjualan ini ya. Penjualan ini yang mana ekonomi keumatan berbasisnya, yang insya Allah bisa manfaat buat umat, buat sahabat Syiar sekalian, dan juga untuk sahabat-sahabat ini menjadi ujung tombak sebenarnya nih untuk membantu kita punya dakwah. Kita nggak minta sama para sahabat ini untuk bikin tayangan gitu ya. Ya, ini kan kadang-kadang AdSense juga. Ya kalau kita hitung-hitung, Kang Johan tau lah bendahara ya. Ya pasti nggak bakal cukup berapa mobil gitu kalau pergi. Ya dengan kamera segala macam. Tapi sahabat bisa bantu
untuk misalkan bantu promosiin penjualan-penjualan air zam-zam, ini tibun-tibun nabawi, yang mana manfaatnya juga buat sahabat semua, ya. Apalagi kita ada program apa, misalkan umroh gitu ya, boleh tuh sahabat sebarluaskan ke saudara, ke teman-teman, yang mana bisa bantu dakwah Syiar Dalam Gelap. Dan juga sebenarnya hakikatnya bantu dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena YouTube ini kalau nih bilang tuh gelap banget, ya, banyak tayangan-tayangan gaib-gaib tapi tidak sesuai landasan syariat Islam. Makanya SDG hadir untuk menerangi itu Syiar Dalam Gelap. Kalau orang bilang apa namanya cemoh, kita mah biarin aja. Malah nih senang dibilang, wah itu ngapain tuh main-mainan jin. Wah alhamdulillah dibilang begitu ya. Wah apa namanya kemarin lagi bikin tayangan Ramadan, wah apa namanya begini dong bikin tayangan-tayangan Ramadan daripada main-main sama jin, bilang begitu. Alhamdulillah dia bilang. Dia nggak tahu gitu banyak banget di luarnya, ada yayasan, ada pengajian rutin, ada Masya Allah banyak orang yang buta huruf Al-Quran dan mulai dari Iqra. Ya Abah tuh kalau apa namanya untuk menggerakkan korwil itu, waduh, yang tadinya nggak kenal Allah, tatoan segala macem, baca alif batasa, ngeliat tayangan yang makhluk jin masuk Islam, nyebut nama Allah, nyebut nama Rasulullah, nangis. Dia jadi malu. Nih sekelas buto aja, ya bisa berimannya begitu kuat tuh. Nyebut nama Allah aja bisa nangis. Saya kapan nangis terakhir nyebut nama Allah? Dia aja bisa taubat tuh, akhirnya taubat. Nah ini Masya Allah luar biasa kita nih. Ini bukan sesuatu hal yang kecil, sahabat. Siapapun, sahabat bisa berkontribusi. Walaupun jauh bisa berkontribusi untuk Syiar Dalam Gelap. Setidaknya, misalkan tidak bisa membantu penjualan, tak masalah. Seenggaknya jadi ujung tombaknya Abah di lingkungan kita masing-masing. Kalau misalkan ada yang berbau kesyirikan, bisa kita luruskan. Kita kasih tahu dengan hikmah, dengan dakwah hikmah, dengan kasih sayang. Yang akhirnya dakwah Rasul SAW tersebar di seluruh penjuru bumi, begitu. Apalagi kita dakwahnya kepada orang-orang yang demennya klinik, ya, demen-demen klinik, karena ini berbahaya. Kang Jo, karena berbahaya kalau misalkan dia demennya klinik terus tanpa landasan syariat yang kuat, akidahnya nggak benar, wah, nyimpang nanti. Bisa dimainin sama jin, ya akhirnya bisa nggak nyembah Allah lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, terus kita mau bahas apa lagi nih? Kita nanya Kang Le dulu dah nih, sebagai kreator. Ide apa Kang Le nih? Pengalaman hidup dia yang sebelum mengenal. Oh iya betul ya. Nih Kang Adma dulu dah. Nih Kang Jodoh, Kang Adma nih. Kan sekarang bulan suci Ramadan nih. Iya. Masya Allah. Apa namanya, kita khusyuk bersama guru kita ibadah, kita bisa dekat sama guru, bisa bantu. Apalagi Kang Adma kemarin di tayangan tuh masuk ke apa, udah bisa ke ziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa ke Baitullah, Masya Allah. Bisa maksudnya nyium Hajar Aswad, alhamdulillah. Bisa ke Mekah, alhamdulillah. Bisa lihat Kubah Hijau, Masya Allah. Lihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti perubahan kan, ada perubahan nih di Bang. Boleh cerita nggak mungkin dulu masa lalu nih, Ramadannya dulu, caur-caurnya gimana nih? Wakil-wakilnya nih mungkin ada sebelum kenal kita punya guru, dan perbandingan setelah. Jauh guru. Ya, gimana? Perbandingannya jauh banget. Jauh, Masya Allah. Ya kalau ya jangan yang terlalu ini ya, sedikit-sedikit aja. Kalau ingat dulu Bib, ya kalau saya sih ya udahlah yang dulu mah ya dulu gitu. Mungkin ya saya juga nggak ini Bib ya, maksudnya nggak bisa dibilang diri saya yang saat ini itu saya udah benar gitu ya, belum. Saya masih berusaha gitu. Masih berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Berproses, masih terus berproses. Ya dari Bib Julmi, dari Abah, dari sahabat-sahabat S3 semua, tim guru gitu. Saya masih terus saya koreksi, di mana ininya, apa kekurangan saya terus gitu. Karena contoh itu kita nggak usah harus jauh-jauh Bib ya. Pertama dari lingkungan kita sendiri dulu. Yang baik kita ambil kan gitu. Paling itu ya untuk saat ini ya perubahannya jauh. Luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa nih. Kita jaga nih. Yang dulunya saya menyepelekan, sekarang kan udah nggak bisa gitu. Nggak bisa, Masya Allah. Udah ketiban duren nih barat kata. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Nikmatnya ya. Alhamdulillah. Apalagi kemarin waktu kita umrah bareng, wah luar biasa itu. Tuh badan aneh ngerasain sendiri, Kang Arma badannya gemeternya gimana tuh. Getarannya Masya Allah kayak nggak percaya gitu. Masya Allah luar biasa. Nangis seperti berhenti Bebe. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Kalau Kang Johan sendiri nih, ya
ada perbedaan signifikan nggak setelah ketemu guru kita? Masya Allah banyak banget sih. Perbedaannya banyak banget. Yang tadi ya mungkin masalah sholat mungkin kadang iya kadang enggak gitu kan. Ada puasa kadang enggak. Malah yang satu lagi tuh saya kan belum bisa baca Al-Quran gitu. Waktu itu ada pas kalau nggak salah pas Ramadan di Ramadan tahun kemarin kalau nggak salah deh. Yuk baca Al-Quran yuk, tak Abah. Nggak bisa bah, saya nggak bisa baca Al-Quran kan sama Abah dituntun, kamu bisanya apa? Iqra 2, insya Allah bisa kayak Iqra 2, dites langsung sama Abah alif batas saya gitu kan. Nah itu dari situ saya belajar tuh. mungkin nggak setiap hari saya ketemu Abah gitu. Sampai saya nyari guru ngaji di rumah, di dekat rumah, saya nyari guru ngaji buat belajar alif batasnya Masya Allah. Gitu lagi. Jadi sampai sekarang sih alhamdulillah udah bisa baca. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu luar biasa banget kan Jab? Ya. Abah ngasih masukan sampai bisa berubah tuh. Sampai dicari gurunya. Mungkin kalau dulu mah boro-boro mau dicari. Mungkin tersesatnya mungkin terlalu dalam, Masya Allah, luar biasa. Jangan sampai sahabat kita wafat dalam keadaan nggak bisa baca Quran. Jangan sampai, Masya Allah, luar biasa. Kadang aneh juga ngalamin sendiri. Ketika udah jauh, udah lama nggak baca Quran itu, waduh, Allah bikin keluh lidah kita. Sampai jadi salah mulu. Sampai pernah nangis, suatu saat ketika nangis, ya Allah, kenapa saya jadi susah gitu baca Quran? Karena kitanya yang kadang ngelalain. Tapi kalau kita bisa balik ke Allah, kita taubat, nah Allah tuh yang mudahin lidah kita. Ya, lidah kita buat baca lagi. Kita jangan berhenti-hentinya minta, ya Allah mudahkan saya baca Quran. Jadikan saya pecinta Al-Quran, wafatkan saya lagi dalam membaca Al-Quran, anak keturunan saya jadiin orang yang cinta sama Al-Quran. Tuh begitu. Sering begitu kita doanya, kita ulang-ulangin terus, sahabat, yang insya Allah Al-Quran bisa terbit tuh di dalam hati kita, kecintaan sama Al-Quran dan keluarga kita semuanya. Karena banyak juga pelajaran. Ada di Koril Bekasi juga, aneh inget Kang Udin tuh. Aneh hampir waktu itu setiap subuh sering teleponan. Mandu baca Al-Quran mulai dari Iqra 1. Kalau Kang Udin nonton nih, Masya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang bisa baca Quran. Tuh dipandu. Ini bukan apa-apa, jadi buat sahabat CR semuanya untuk bangkitin tuh semangatnya. Masuk ke Korwil, ada yang nggak bisa baca Quran, lapor. Karena divisi dakwah tuh tugasnya itu. Ya, kita pandu sampai bisa. Kita telepon, video call, kadang-kadang telepon itu tanya Kang Udin, Masya Allah dah. Kalian tahu yang kecil, orang itu luar biasa. Sekarang udah bisa baca Quran. Alhamdulillah. Sesuatu yang walaupun ngajarinnya pelan-pelan, padahal dari jauh gitu ya, indah banget. Indah, bisa kenal Al-Quran, bisa baca artinya sekarang. Karena aneh kalau nelpon tuh, sebelum beliau kerja tuh Kang Udin, habis baca Quran kita baca artinya bareng-bareng tadaburin. Padahal jauh gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Udin bisa hatam nih di bulan Ramadan ini nih. Ya, kalau nonton juga, Masya Allah. Ini semua juga yang digerakin juga Abah, guru kita, guru Al-Ustaz Hakim Bawazir. Karena kalau aneh boleh cerita Kang Jo, aneh pernah kehilangan guru. Guru yang aneh cintain, aneh sayangin, cuman Allah ambil. Ya, karena mungkin juga ketika aneh udah ingat nih sekarang, udah maksudnya setelah meninggal nih baru nyesel banyak belum bisa ambil ilmunya. Kesedihan yang luar biasa. Sampai aneh berdoa lagi, ya Allah temuin saya guru lagi ya Allah, yang dekat sama Engkau, dekat dengan Rasul SAW, biar saya bisa nyambung lagi nih ilmu saya. Dalam pencarian, nah itu juga sama, akhirnya ketemu guru kita Ustaz Hakim Bawazir. Dan ini benar-benar aneh pegang. Ya. Jadi aneh disuruh kemana aja, Zul, besok antum dakwah kesini, siap lah. Siap kesini, siap. Ketemu, mau disidang di Keranggan, jalan. Nggak ada istilahnya takut, udah Abah yang bilang, bismillah. Dan cium tangannya jalan. Nggak ada takut-takutnya udah. Kalau udah guru ngaji bilang, begitu. Udah nggak ada apa-apa, nggak ada rasa ragu-ragu lagi tuh udah hilang. Kenapa Kang Jo, Kang Amak, aneh takut nikmat itu dicabut. Nikmat guru itu dicabut. Aneh takut ketika aneh lagi butuh-butuhnya, terus mungkin aneh hianat, Allah ambil nikmatnya dari aneh. Entah aneh nggak dianggap lagi jadi murid, atau Abah diambil sama Allah Ta'ala. Aneh nggak mau begitu. Maksudnya ya emang kita masih butuh gitu. Jangan sampai kita udah dikasih nikmat yang banyak, kita hianat sama Allah Ta'ala. Jangan hianat sama guru kita, jangan. Jadi
selama guru ada kita cintain, kita sayangin, kita berhikmah dah. Berhikmah sama guru ngaji, berhikmah karena nggak ada yang tahu Kang Jo. Aneh sering lihat ada orang, masya Allah ulama, ketika aneh tanya bapaknya ulama nggak, bukan. Tapi bapak saya dulu sering hikmah sama orang soleh. Tuh anak cucu kita yang dapat jadi ulama, ya luar biasa. Tuh jadi hikmah tuh salah satu faidahnya begitu. Ntar anak cucu kita jadi orang-orang soleh, ya mudah-mudahan ntar Kang Anma punya anak yang soleh-soleha, doain semua. Juga Kang Johan punya anak cucu yang soleh-soleha yang bisa jadi ulama, kebanggaan keluarganya, kebanggaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang nggak mungkin, ya sahabat. Itu dulu, ntar keburu Isya. Mau maghrib ini karena ngabuburit, ya. Ya mudah-mudahan yang baik ambil, yang buruk dibuang, sahabat. Itu aja, sahabat. Ingat, jaga terus iman, ilmu dan amal kita, dan tetap di Siar dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.